Sesuatu sedang terjadi di planet merah. Para ilmuwan percaya mereka telah mengetahui hampir semua hal tentang atmosfer Mars. Tapi sebuah kendaraan penjelajah NASA telah menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ada lebih banyak oksigen di Mars daripada yang mereka duga, dan Mars berperilaku aneh. Pada musim semi dan musim panas, kadar oksigen di Mars meningkat dan tidak ada yang tahu mengapa. Nah, kalian mungkin berpikir kalau ada oksigen di atmosfer itu karena ada kehidupan di sekitarnya, seperti pepohonan di bumi yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Tapi di Mars tidak sesederhana itu. Proses-proses yang tidak hidup juga bisa menghasilkan oksigen, jadi kita tidak bisa mengatakan kehadiran oksigen berarti ada kehidupan di Mars. Mars telah lama menjadi salah satu kandidat utama untuk mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Pada tahun 90-an, para ilmuwan mengumumkan mereka telah menemukan bukti potensial adanya kehidupan di Mars karena mikroba yang mereka temukan di sebuah meteorit yang datang dari planet merah. Sepertinya mereka telah menemukan fosil bakteri, mereka menemukan kristal-kristal kecil magnetit di dalam meteorit yang mereka yakini hanya bisa diproduksi oleh organisme hidup. Itu adalah penemuan yang sangat mencengangkan. Orang-orang sangat gembira, tapi banyak juga yang skeptis. Hal itu tidak membuktikan memang ada kehidupan di planet merah. Mungkinkah ada kehidupan di sana di masa lalu? Meteorit ini diperkirakan terbentuk di Mars miliaran tahun lalu dan mendarat di bumi ribuan tahun lalu. Para skeptis segera mulai membongkar bukti-bukti yang ada dan akhirnya menemukan beberapa hal yang tidak masuk akal. Misalnya, kristal magnetit ini tidak ada yang bisa memastikan bagaimana mereka terbentuk. Kenapa harus bakteri? Beberapa penelitian menunjukkan mereka bisa jadi merupakan hasil dari gelombang kejut. Baru-baru ini, penjelajah Perseverance telah mengumpulkan beberapa sampel batuan baru dari kawah Z0 di Mars. Teori mengatakan sekitar 3 miliar tahun lalu, sebelum planet merah kehilangan sebagian besar atmosfernya dan pada dasarnya mengering, ada danau besar dengan sungai yang mengalir di area tersebut. Wah, sungguh lingkungan yang luar biasa untuk kehidupan. Perseverance mempelajari sampel lumpur yang ditemukannya di dasar danau air asin yang menguap. Para ilmuwan takjub melihat jumlah molekul sulfat yang sangat banyak, sesuatu yang biasanya kita temukan di cangkang moluska di planet kita. Organisme semacam itu berevolusi beberapa ratus juta tahun yang lalu, tapi mungkinkah ada suatu masa ketika nenek moyang mereka tinggal di perairan Mars? Mars memiliki gravitasi yang lebih lemah dari bumi, yang berarti spesies aneh ini bisa saja menjadi sangat besar di sana, jauh lebih besar dari sepupu mereka di bumi. Gravitasi memainkan peran penting dalam membatasi ukuran organisme. Organisme yang lebih besar membutuhkan lebih banyak energi untuk bergerak melawan gaya gravitasi. Tapi, makhluk-makhluk yang mungkin pernah hidup di sana di masa lalu hanyalah campuran hipotesis dan imajinasi kita, sesuatu yang masih sulit dibuktikan. Perkenalkan penjelajah Curiosity, robot lain yang digunakan NASA untuk menjelajahi Mars. Curiosity telah bertugas mengukur komposisi atmosfer planet merah selama bertahun-tahun. Robot penjelajah ini telah menemukan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida dan sedikit nitrogen dan argon. Atmosfer Mars hanya mengandung 1/10 dari 1% oksigen karena sejauh yang kita ketahui saat ini, Mars tidak memiliki tanaman yang bisa menghasilkan oksigen yang cukup. Tapi, Curiosity juga menemukan anomali yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Curiosity menemukan adanya lonjakan kadar oksigen di kawah gel selama musim semi dan musim panas di Mars. Setiap tahun kadar oksigen di sana naik dan turun dengan pola yang tidak dapat diprediksi. Yang lebih menarik lagi, lonjakan oksigen mirip dengan lonjakan musiman metana yang merupakan gas yang sering kita kaitkan dengan kehidupan di bumi. Tak heran para ilmuwan kebingungan dan bertanya-tanya apakah ada hubungan antara kedua gas tersebut dan apakah keduanya berasal dari sumber yang sama di permukaan Mars? Apakah ada sesuatu yang besar dan bernapas di sana? Ayolah, kami akan senang meski ada cacing-cacing kecil di dalam tanah.
Ada sejenis garam yang disebut perklorat di tanah Mars. Beberapa ilmuwan percaya perklorat mungkin bertanggung jawab atas lonjakan kadar oksigen yang aneh. Tapi seperti kebanyakan hal yang kita ketahui tentang ruang angkasa, ini hanyalah teori. Selain itu, para ilmuwan juga menduga perklorat yang terurai di tanah Mars melepaskan oksigen terlalu lambat untuk menyebabkan dan menjelaskan peningkatan kadar oksigen secara tiba-tiba. Salah satu yang dicurigai adalah hidrogen peroksida yang merupakan sepupu air yang tidak stabil. Hidrogen peroksida terbentuk ketika sinar matahari memecah karbon dioksida dan uap air di atmosfer Mars. Hidrogen peroksida dapat meresap ke dalam tanah dan menempel pada partikel-partikel di bawah tanah yang berarti membentuk semacam tangki penyimpanan oksigen. Beberapa data bahkan menunjukkan adanya kantong-kantong air di bawah permukaan di tanah Mars yang mungkin menyembunyikan cukup banyak oksigen terlarut untuk mendukung kehidupan. Tapi bahkan jika hidrogen peroksida dapat bertahan di dalam tanah selama jutaan tahun, hal ini hanya akan menjelaskan sebagian kecil dari peningkatan kadar oksigen. Jadi kamu nggak bisa menyalahkannya atas segala hal. Kita juga bisa melihat eksperimen lama dari tahun 1970-an di mana para ilmuwan menemukan bahwa membasahi tanah Mars menyebabkan tanah itu melepaskan banyak oksigen. Tapi mereka melakukan percobaan ini pada suhu yang lebih hangat daripada suhu rata-rata planet ini. Dan sekali lagi, hal ini tidak menjelaskan kenapa lonjakan oksigen terus terjadi setiap tahun. Tidak satu pun dari petunjuk yang kita miliki yang sesuai dengan kasus ini. Mars mungkin tidak memiliki cukup oksigen, tapi bisa saja menciptakan gas ini di sana. NASA melakukan eksperimen kecil-kecilan di mana mereka mencoba dan berhasil membuat oksigen di Mars. MOXIE adalah alat yang bisa membuat oksigen di Mars. Alat ini berhasil menghasilkan oksigen yang cukup untuk astronot bernapas selama 100 menit. Alat yang luar biasa ini bekerja dalam kondisi yang cukup sulit di malam atau siang hari, pada suhu yang ekstrim dan saat badai debu yang sangat dahsyat di planet merah. Terlepas dari semua itu, MOXIE tetap mampu menghasilkan oksigen dengan kemurnian tinggi. MOXIE adalah perangkat pintar yang dapat membuat oksigen di Mars dengan mengambil karbon dioksida dari atmosfer planet dan memanaskannya hingga suhu yang sangat tinggi. Hal ini memungkinkan alat ini menarik atom oksigen dari karbon dioksida dan menghasilkan gas oksigen yang bisa dihirup. Kalau kita ingin menggunakan MOXIE untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk misi manusia ke Mars, kita perlu membuat versi yang lebih besar dari perangkat ini. Tapi, jika kita membuatnya lebih besar, kita mungkin akan mengalami kesulitan untuk menjaganya tetap pada suhu yang tepat dan memastikannya memanas secara merata tanpa pecah. Tujuan akhirnya adalah membuat perangkat oksigen yang bisa terus mendukung misi manusia selama sekitar 400 hari. Dengan versi MOXIE yang lebih besar, kita akan memiliki cukup oksigen untuk mendukung para awak dan bahkan mendorong roket kembali ke planet asal kita. Ketika kalian melihat permukaan Mars yang merah berdebu, kalian tidak bisa mengatakan kalau Mars adalah tempat menyembunyikan air dalam wujud cair di bawahnya. Ada yang bilang Mars terlalu dingin untuk bisa memiliki air, tapi ada juga yang mengatakan di sana mungkin ada dunia air yang tersembunyi seperti danau subglasial di Antartika. Untuk mengetahuinya, kita mungkin harus mengebor sekitar 1,6 di bawah permukaan. Sayangnya hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi sementara itu, para ilmuwan telah menggunakan wahana antariksa bernama Mars Express untuk mempelajari pantulan radar di sekitar kutub selatan Mars. Pantulan tersebut mengindikasikan mungkin ada air dalam bentuk cair dan interior planet ini mungkin menjaganya tetap hangat. Tapi ada juga yang berpendapat mungkin saja itu hanya batuan. Kita berharap ada danau bawah tanah di Mars karena itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk mencari kehidupan. Lagi pula, para ilmuwan telah menemukan bakteri yang hidup di danau subglasial di bumi, tapi kita tidak tahu pasti seberapa dalam danau-danau itu atau hanya berupa urat-urat kecil air di dalam es. Hanya waktu dan eksplorasi lebih lanjut yang bisa menjawabnya. Kita sudah lama memimpikan kehidupan di Mars. Tidak hanya tentang menanam kentang di sana di masa depan, tapi juga tentang semua kentang yang mungkin ada di sana di masa lalu.
Apakah pernah ada kehidupan di Mars? Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang bisa jadi bukti akan hal itu. Ayo cari tahu apa yang terjadi. Mars adalah planet keempat dari Matahari. Manusia belum pernah menginjakan kaki di Mars, tapi robot-robot sudah pernah menjelajahinya. Wahana antariksa pertama yang mengunjungi planet merah ini adalah Viking milik NASA. Wahana ini diterbangkan ke sana pada tahun 1976 dan mengirimkan banyak data menarik. Saat itu, kita tidak tahu apa-apa tentang Mars. Bagi kita, Mars tampak seperti gurun yang dingin dan tak bernyawa. Tapi, karena kemiripannya dengan bumi, para ilmuwan mulai bertanya-tanya, apakah Mars seperti ini sejak dulu? Atau mungkinkah dulunya Mars sangat subur dan penuh dengan kehidupan? Pada tahun 2022, wahana penjelajah Mars Perseverance milik NASA menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Tapi pertama-tama, apa itu Perseverance? Para ilmuwan berpendapat jika pernah ada kehidupan di Mars, kecil kemungkinan itu hilang begitu saja tanpa jejak. Pasti ada sisa-sisa yang tertinggal. Mungkin di bawah tanah, di mana jejak itu terlindung dari sinar matahari radioaktif dan hal-hal buruk lainnya. Jadi, kita harus memeriksa bebatuannya. Penting untuk dicatat bahwa kita tidak sedang mencari kehidupan di Mars saat ini, yang kemungkinan besar tidak ada. Tapi kita ingin mencari tahu masa lalu planet kembaran bumi ini. Kita bicara soal miliaran tahun lalu, ketika Mars mungkin masih hangat, hijau, dan memiliki kehidupan. Dengan kata lain, kita harus menemukan jejak mikroba dan berbagai senyawa kimia yang mirip dengan yang ada di bumi. Inilah misi karakter utama kita, Perseverance. Wahana ini tiba di Mars pada Februari 2021. Wahana antariksa ini mendarat di dasar kawah Jezero selebar 48 km. Setelah mendarat, wahana ini meluncur ke arah barat ke tempat yang mendorong para ilmuwan untuk memilih Jezero sebagai lokasi penelitian. Tempat ini adalah delta sungai yang mengering, dan bekas sungai ini sudah berusia lebih dari 3,5 miliar tahun. Kawah Jezero sendiri dulunya sebuah danau besar. Yap, ternyata di Mars pernah ada air. Dan para ilmuwan menduga tempat ini cocok untuk menjadi rumah bagi mikroba. Itulah yang dilakukan bakteri di bumi. Mereka bersembunyi di kedalaman danau dan kolam. Jadi, kita mungkin bisa menemukan jejaknya di sana. Para peneliti percaya bahwa danau ini memiliki nilai ilmiah tertinggi dalam keseluruhan misi. Peluang tertinggi untuk menemukan batuan tempat bakteri dapat bertahan hidup ada di sini, di Jezero. Jadi Perseverance pergi ke delta ini. Perjalanannya tidak mudah. Wahana ini sedikit meleset dan mendarat lebih jauh dari yang direncanakan. Seperti kata-kata dalam satu film terkenal, manuver kecil ini akan mengorbankan 51 tahun waktu kita. Untungnya Perseverance hanya butuh waktu 1 tahun. Dan dalam perjalanannya, ia bisa sedikit menjelajahi Jezero. Wahana penjelajah ini menggunakan alat bawaan yang kompleks untuk menjelajahi Mars. Alat ini disebut Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, atau disingkat SHERLOC. Wah, NASA sangat suka membuat singkatan. Saat alat ini mendekati delta, sinyal molekul organik semakin kuat. Tak lama kemudian, sinyal-sinyal ini ada di mana-mana dan menjadi sinyal paling terang yang pernah dilihat oleh para ilmuwan. Apa artinya ini? Mudah sekali, Watson. Kamu tahu kawan Sherlock ini kan? Saatnya menggali. Sejak Juli 2021, Perseverance telah mengebor dan mengumpulkan 4 inti batuan sedimen yang tipis. Jumlah total batuan yang terkumpul saat ini adalah 12. Ini kali pertama dalam sejarah kita mengumpulkan sesuatu yang seperti ini di planet lain. Keempat inti ini ditemukan di 2 batuan yang dinamai Skinner Ridge dan Wildcat Ridge. Sepasang inti pertama yang berasal dari Skinner Ridge sekilas tidak tampak menarik. Keduanya sangat mirip dengan yang bisa kita temukan di banyak tempat di bumi. Namun jika diamati lebih dekat, ada butiran-butiran bulat materi gelap. Butiran-butiran gelap ini bisa jadi dulunya berasal dari sungai purba, sungai yang sama yang mengalir ke Jezero. Mungkin saja sungai tersebut membawanya dari tempat yang berjarak ratusan mil dari Jezero, dan itu sangat menarik. Jika kita mempelajari inti ini, kita bisa mempelajari lebih banyak lagi tentang sudut-sudut Mars yang jauh. Ya, memang tidak ada sudut di sana, tapi kamu paham maksudnya. Kemudian pada bulan April 2022, Perseverance tiba di delta.
Dan akhirnya para ilmuwan menemukan apa yang mereka cari. Penemuan ini sangat membuat mereka gembira. Mereka menemukan 2 inti lagi yang menyimpan zat organik. Keduanya diambil dari Wildcat Ridge. Lokasinya sangat dekat dengan Skinner Ridge, tapi kedua batuan itu sangat berbeda satu sama lain. Sampel-sampel ini berwarna lebih terang dan lebih seragam. Kemungkinan besar itu adalah batu lumpur, batuan yang tidak biasa, mirip tanah liat tapi lebih keras dan tidak bisa menyerap air. Sampel-sampel ini juga berbutir lebih halus daripada inti dari Skinner Ridge. Kenapa ini penting? Karena semakin halus butiran di dalam batu, semakin besar kemungkinan adanya jejak kehidupan masa lalu di dalamnya. Di bumi, batu-batu berbutir halus paling sering berada di dasar kolam dan tempat-tempat serupa. Di sana, batu-batu ini bisa menyimpan sisa-sisa organisme yang sudah mati dan zat-zat serupa selama bertahun-tahun. Dan inilah yang kita temukan di batu-batu tersebut. Selain itu, menurut para ilmuwan ada lebih banyak zat organik di kedua inti ini daripada di tempat lain yang diteliti oleh Perseverance sejauh ini. Zat organik itu mungkin terakumulasi ketika danau menguap secara bertahap miliaran tahun lalu. Jadi, benar-benar ada kehidupan di Mars? Tenang dulu. Zat organik adalah molekul yang mengikat karbon. Dan ya, di bumi, zat ini paling sering dikaitkan dengan kehidupan, tapi tidak selalu. Terkadang karbon bisa terbentuk karena hal lain. Karena itu, kita belum bisa memastikan apakah pernah ada kehidupan di Mars. Kita tidak tahu apakah molekul-molekul ini benar-benar berasal dari mikroba Mars atau merupakan hasil dari hal lain. Tapi, penemuan ini tetaplah sangat signifikan. Kita harus terus menggali lebih dalam lagi. Untuk mempelajari materi organik ini lebih lanjut, para ilmuwan perlu mengumpulkan beberapa sampel batuan berbutir halus. Akan sangat bagus juga untuk mempelajari materi yang ada di sekitar lokasi penampung air ini. Perseverance sudah pindah ke area lain, ke tempat dengan nama yang indah, yaitu Enchanted Lake. Wahana ini perlu mencari hal-hal serupa di sana. Ia juga akan terus mempelajari Danau Jezero. Pada akhirnya, Perseverance mendaki ke puncak delta dan melakukan penjelajahan ke lokasi-lokasi kuno di luar kawah. Sebelum akhir tahun 2022, Perseverance mungkin sudah membawa 6 atau lebih sampel inti Mars. Sayangnya, peralatan yang cukup kompleks ini masih sangat terbatas. Data ini saja tidak akan cukup untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Oleh karena itu, NASA berencana mengirim wahana antariksa lain ke Jezero di tahun-tahun mendatang. Bersama dengan Badan Antariksa Eropa, mereka sedang mengerjakan misi robotik berikutnya yang dikenal sebagai Mars Sample Return. Namanya sudah cukup jelas. Perangkat ini akan tiba dan mengambil seluruh sampel dari mesin penjelajah lama, Perseverance. Setelah itu, sampel-sampel ini akan dikirim ke bumi meskipun tidak melalui Amazon Prime, dan kemudian para ilmuwan akan dapat menganalisisnya di laboratorium canggih. Namun, semua ini akan memakan waktu sangat lama. Peluncuran misi ini dijadwalkan pada tahun 2027-2028, dan wahana antariksa ini baru akan kembali pada tahun 2033. Tapi jika semua berjalan lancar, ini akan menjadi sampel pertama dalam sejarah yang dikirim ke bumi dari Mars. Dengan kata lain, masih ada banyak ruang untuk penelitian. Dan ya, kita belum tahu arti sebenarnya dari penemuan ini. Tapi memang itulah tujuan utama misi ini, bukan? Dan siapa yang tahu, mungkin dalam beberapa tahun lagi kita akan tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di Mars miliaran tahun lalu. Oh, lihat penghuni Mars itu. Kamu tertipu. Tanah merah dan kering di bawah kakimu bergetar. Retakan besar terbuka di tanah, hendak menelanmu. Tapi nggak seperti di bumi, gempa-gempa ini nggak berasal dari dalam planet. Sebuah ancaman dari luar angkasa yang memicunya. Para ilmuwan mendapat temuan mengejutkan tentang gempa Mars. Dengan menggunakan data AI dan insight milik NASA, mereka mendapati sebagian gempa disebabkan oleh tumbukan meteorit. Artinya, Mars mengalami tumbukan 2,5 kali lebih sering daripada yang kita duga, dan kawah-kawah baru terbentuk setiap saat. Bagian paling menakutkannya adalah tumbukan ini gak hanya mengguncang tanah. Gelombang kejut sangat kuat yang dihasilkan merambat jauh ke dalam planet, yang menyingkap jalur seismik tersembunyi dan interior yang gak stabil. Gak seperti yang kita bayangkan.
Ini mengubah semua yang kita tahu tentang Mars. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apalagi yang bersembunyi di bawah permukaannya? Mari kita ikuti dulu alur pemikiran para ilmuwan. Mereka mengambil data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA dan membandingkannya dengan kawah tumbukan baru yang ditemukan oleh Mars Reconnaissance Orbiter. Saat itulah mereka menemukan sebagian tumbukan menciptakan jalur seismik melewati mantel alih-alih diserap oleh kerak Mars. Meski NASA menghentikan misi InSight pada tahun 2022, datanya masih sangat berharga. Pendarat yang menempatkan seismometer di Mars ini mencatat lebih dari 1.300 gempa Mars. Sebagian disebabkan retakan batuan bawah tanah akibat panas dan tekanan. Sebagian lagi tampaknya akibat meteoroid yang menabrak permukaan planet merah. Dengan mempelajari pergerakan gelombang seismik melewati kerak, mantel, dan inti, para ilmuwan terus memetakan struktur dalam Mars. Di masa lalu, para peneliti sudah mengaitkan kawah tumbukan dengan data seismik. Tapi studi baru ini adalah kali pertama tumbukan baru dikaitkan dengan gempa yang terdeteksi di Cerberus Fossey. Itu adalah wilayah sangat aktif yang berjarak 1.640 km dari InSight. Para ilmuwan mendapati kawah selebar 21 meter ini berada lebih jauh dari pendarat InSight NASA dari perkiraan, kalau mempertimbangkan kekuatan gelombang seismik yang dihasilkannya. Kerak Mars diperkirakan menyerap sebagian besar energi dari tumbukan, yang membatasi seberapa jauh gelombang seismik bisa menjalar. Namun, analisis kawah ini menunjukkan bahwa alih-alih teredam, gelombang justru mengambil jalur yang lebih langsung dan lebih dalam melalui mantel planet. Temuan tak terduga ini menunjukkan kalau Mars memiliki jalur seismik, yang memungkinkan gempa menyebar lebih jauh dari yang diduga sebelumnya. Tim InSight kini perlu mengkaji ulang model komposisi dan struktur interior Mars. Setelahnya, kita bisa lebih memahami bagaimana sinyal seismik yang dihasilkan oleh tumbukan bisa mencapai sedalam itu. Memilah data sebanyak itu secara manual butuh waktu bertahun-tahun. Tapi untungnya, sekarang ini ada alat-alat baru dan para ilmuwan bisa menyortir puluhan ribu foto menjadi beberapa foto saja dalam hitungan hari. Jadi, peneliti fokus untuk menemukan kawah dalam jarak sekitar 3.000 km dari lokasi InSight. Tujuannya untuk mengidentifikasi kawah-kawah yang terbentuk ketika seismometer InSight aktif. Dengan membandingkan gambar sebelum dan sesudah dari konteks kamera seiring waktu, mereka mengidentifikasi 123 kawah baru untuk dicocokkan dengan data seismik InSight. Dari jumlah itu, 49 kawah berpotensi cocok dengan gempa yang terdeteksi oleh seismometer InSight. Dan setelah analisis lebih lanjut, tim memutuskan bahwa kawah tumbukan Cerberus Fossey yang berukuran 21 meter sebagai temuan utamanya. Penemuan ini kemungkinan akan membantu para ilmuwan membedakan antara sinyal dari gempa internal dan sinyal dari tumbukan meteoroid. Awalnya, mereka menduga Cerberus Fossey menghasilkan banyak sinyal seismik frekuensi tinggi yang terkait dengan gempa yang berasal dari dalam Mars. Tapi data baru menunjukkan kalau sebagian aktivitas ini mungkin disebabkan oleh tumbukan, bukan proses internal. Misteri lain yang belum bisa dipecahkan oleh para ilmuwan selama 50 tahun adalah kenapa Mars terbelah menjadi dua bagian yang sangat berbeda. Tapi berkat rekaman gempa Mars, mereka akhirnya menemukan jawabannya. Sejak tahun 1970-an, para peneliti sudah tahu bahwa Mars punya dua wilayah yang berbeda. Dataran rendah utara mencakup sekitar 2/3 dari belahan utara planet ini, sedangkan dataran tinggi selatan meliputi sisanya. Dataran tinggi selatan sekitar 5 km lebih tinggi dari dataran rendah utara, dan keraknya atau lapisan terluar Mars yang mirip cangkang lebih tebal di bagian selatan. Pembagian aneh ini dikenal sebagai dikotomi Mars. Ada dua kemungkinan penjelasan untuk ketidakseimbangan ini. Salah satu teori menyatakan ada proses internal yang nggak diketahui di dalam Mars yang menciptakan perbedaan itu. Teori lainnya menyatakan bahwa tabrakan besar mungkin dengan batu antariksa seukuran bulan atau beberapa tabrakan kecil pernah membentuk ulang permukaan planet ini. Tapi permukaan Mars sudah sangat tua. Karena itu sangatlah sulit untuk menentukan secara pasti apa yang terjadi. Nah,
Sebuah studi baru yang diterbitkan pada 27 Desember 2024 telah menggunakan data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA untuk mencari tahu apakah penyebab perbedaan ini terletak jauh di dalam planet. InSight diposisikan di dekat batas antara dataran rendah utara dan dataran tinggi selatan. Misinya adalah merekam gelombang seismik dari gempa Mars yang menjalar melalui mantel planet, yaitu lapisan batuan di bawah kerak. Jadi, ilmuwan membandingkan bagaimana gelombang-gelombang ini bergerak di bawah dataran rendah dan dataran tinggi. Mereka mencari perbedaan di bagian dalam planet ini. Ternyata gelombang seismik kehilangan energi lebih cepat ketika melintasi dataran tinggi selatan. Artinya, mantel di bawah wilayah ini jauh lebih panas daripada di bagian utara. Ini bukti kuat bahwa kekuatan internal planet bukan dampak eksternal yang menyebabkan terbaginya Mars secara nggak biasa. Tim peneliti meyakini bahwa perbedaan suhu di bawah dua bagian Mars bisa ditelusuri dari aktivitas tektonik purba. Aktivitas ini membentuk planet Mars, tapi kemudian berhenti. Di masa lalu, Mars memiliki lempeng tektonik yang bergerak, seperti halnya bumi. Ketika lempeng-lempeng ini bergeser bersamaan dengan batuan cair di bawahnya, bisa saja menciptakan dikotomi Mars. Tapi akhirnya gerakan itu berhenti, meninggalkan apa yang disebut ilmuwan sebagai mantel stagnan. Itu adalah lapisan tebal yang nggak bergerak di atas interior planet yang cair. Jika ini benar, berarti mantel di bawah dataran tinggi selatan masih terus mendorong ke atas, sementara mantel di bawah dataran rendah utara tenggelam lebih dalam ke arah inti planet. Proses yang terus berlangsung ini bisa menjelaskan kenapa kerak Mars lebih tebal di bagian selatan. Pada saat yang sama, kita nggak bisa sepenuhnya mengesampingkan gagasan bahwa tumbukan eksternal menciptakan dikotomi tersebut. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan tumbukan besar masih bisa jadi penjelasan yang memungkinkan. Untuk memecahkan misteri ini, ilmuwan butuh lebih banyak data gempa Mars dan model yang lebih detail tentang bagaimana Mars terbentuk. Ngomong-ngomong, kalau kamu memutuskan pergi ke Mars, kamu mungkin akan bertemu dengan pahlawan dalam video kali ini, yaitu pendarat InSight. InSight seharusnya diluncurkan pada Maret 2016, tapi ada masalah pada salah satu instrumennya yang menyebabkan penundaan. Ada kebocoran vakum pada seismometernya. NASA menjadwalkan ulang peluncurannya pada Mei 2018 dan masalah ini berhasil diperbaiki. Tapi penundaan ini meningkatkan total biaya dari 675 juta menjadi 830 juta dolar. Meski demikian, InSight berhasil mendarat di Mars pada 26 November 2018. Tapi seiring waktu, debu menumpuk di panel-panel surya InSight, membuatnya lebih sulit untuk mengisi ulang daya. Pendarat InSight menggunakan panel surya dan baterai, tapi perlu hembusan angin sesekali yang disebut waktu pembersihan untuk membersihkan debu dari panel. Sayangnya, tempat InSight mendarat nggak mendapat cukup angin untuk menjaga dayanya selalu terisi penuh. Pada Februari 2021, selama musim dingin di Mars, debu tebal menutupi panel-panelnya dan hanya menghasilkan 27% dari kapasitas total. Untuk menghemat daya, NASA mulai mengatur InSight ke mode hibernasi, mematikan instrumen secara bertahap untuk menjaga elektroniknya tetap hangat. Mereka berharap cuaca yang lebih baik akan memungkinkan pendarat untuk mengisi ulang daya dan kembali bekerja pada Juli 2021. Pada Mei 2021, tim menemukan cara cerdas untuk memulihkan daya menggunakan lengan pendarat untuk memindahkan pasir ke panel, membantu angin membersihkan debu. Tapi pada akhirnya, InSight hanya menghasilkan 1/10 daya dari sinar matahari dibandingkan saat pertama kali tiba. Pada Juli 2022, NASA menempatkannya dalam mode daya rendah untuk terus mendeteksi gempa Mars. Pendarat ini terus beroperasi hingga Desember 2022. Pada 20 Desember, NASA mengumumkan bahwa InSight telah hilang kontak dengan bumi pada 15 Desember. Dan misi ini secara resmi berakhir pada tanggal 21 Desember 2022. Raksasa bersembunyi di langit. Kipu adalah benda terbesar yang pernah ditemukan di alam semesta. Benda ini telah mengacaukan pemahaman kita tentang alam semesta selama bertahun-tahun, dan kita baru saja menemukannya. Kipu itu padat, kuat, dan berbahaya untuk diabaikan.
Jika kita tidak memahami struktur seperti ini, kita mungkin salah membaca alam semesta. Jadi, apa sebenarnya Qipu itu? Qipu bukanlah benda padat seperti planet atau bintang, dan ia juga bukan benda tunggal. Ia adalah sebuah superstruktur, pada dasarnya seluruh wilayah alam semesta. Materi yang kusut dan berantakan yang membentang di ruang angkasa yang sangat luas, yang disatukan oleh gravitasi. Qipu terdiri dari jaringan galaksi, gugus galaksi atau kelompok galaksi raksasa, gas dan materi gelap yang sangat besar. Ini seperti jalan raya super, dengan gugus galaksi sebagai kota, filamen sebagai jalan raya, dan materi gelap sebagai infrastruktur tak kasat mata yang menyatukan semuanya. Raksasa ini membentang sepanjang 1,3 miliar tahun cahaya. Itu artinya, jika kamu melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, kamu masih membutuhkan waktu 1,3 miliar tahun untuk menyeberanginya. Qipu juga memiliki massa 200 kuadriliun massa matahari, meskipun ia hanya menempati 13% dari alam semesta yang bisa diamati. Nama Qipu berasal dari sistem tali yang diikat oleh suku Inka yang digunakan untuk mencatat sesuatu yang disebut Qipus. Sistem ini seperti sebuah sistem penulisan. Dalam sistem tersebut, setiap simpul, warna dan lilitan menceritakan sebuah kisah, angka, pajak, hasil panen, dan sebagainya. Jadi ketika para astronom melihat struktur kolosal di angkasa, panjang, kusut, dan bercabang-cabang seperti kabel angkasa, mereka menamainya dengan bahasa simpul. Ditambah lagi, bentuk ruang angkasa mengingatkan para ilmuwan pada benang-benang itu. Ada filamen pusat yang panjang dan filamen-filamen yang lebih kecil bercabang-cabang di sisi-sisinya. Yang lebih menarik lagi, Qipu tidak sendirian. Ketika para ilmuwan memetakan bagian alam semesta ini, mereka menemukan 5 struktur masif ini. Struktur-struktur itu tidak hanya diam di sana, tapi terbentuk selama miliaran tahun akibat gravitasi yang perlahan-lahan menarik materi-materi. Secara keseluruhan, semua raksasa itu menampung hampir setengah dari seluruh gugus galaksi di area tersebut, 30% dari seluruh galaksi, dan 1/4 dari seluruh materi di alam semesta yang bisa diamati. Tim yang menemukan Qipu menggunakan trik yang cerdas. Mereka mencari sinar X yang berasal dari gugus galaksi. Gugus-gugus ini tidak hanya berisi galaksi-galaksi, tapi juga berisi gas yang sangat panas. Saking panasnya, gas tersebut memancarkan cahaya sinar X yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa. Tapi, teleskop-teleskop khusus bisa melihatnya. Jika ada banyak pancaran sinar X, itu artinya ada banyak sekali materi, galaksi, gas, dan materi gelap yang ditarik bersama oleh gravitasi. Disitulah area terpadat dan penuh sesak di alam semesta. Jadi dengan mengikuti pancaran sinar X, para ilmuwan bisa menggambar peta yang menunjukkan lokasi persembunyian struktur kosmik tersebut seperti Qipu. Mengapa semua ini penting? Karena struktur-struktur raksasa ini mengacaukan segalanya. Pertama-tama mereka membelokkan latar belakang gelombang mikrokosmik, cahaya purba yang tersisa dari Big Bang. Ini adalah cahaya redup yang memenuhi seluruh alam semesta. Setelah Big Bang terjadi dan dunia kita tercipta, dunia memancarkan cahaya dan sinyal pertama yang masih belum sepenuhnya melemah. Sisa-sisa radiasi masih terus datang kepada kita bahkan setelah 13,8 miliar tahun. Dengan mempelajari cahaya purba ini, para ilmuwan bisa mengetahui seperti apa alam semesta pada masa awal. Dan Qipu membeberkannya untuk kita. Struktur raksasa ini menahan gravitasi yang sangat besar sehingga membelokkan dan mendistorsi cahaya purba ini ketika melewatinya. Itulah yang disebut efek Shockwave terintegrasi. Lengkungan ini menambah derau pada sinyal asli dan sekarang kita jadi lebih sulit untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan lebih jelas tentang seperti apa bayi alam semesta itu dan bagaimana alam semesta mengembang. Mereka juga mengacaukan konstanta Hubble. Alam semesta terus mengembang dan konstanta Hubble memberitahu kita seberapa cepat alam semesta berkembang. Dengan kata lain, seberapa cepat galaksi-galaksi bergerak menjauh satu sama lain. Tapi benda-benda raksasa di ruang angkasa seperti Qipu
memiliki gravitasi yang sangat besar sehingga menarik galaksi-galaksi di dekatnya ke arahnya dan mengacaukan pergerakan galaksi-galaksi itu. Hal ini menyulitkan para ilmuwan untuk mengukur kecepatan pemuaian alam semesta yang sebenarnya. Mereka tidak bisa mengetahui apakah sebuah galaksi bergerak karena alam semesta memuai atau hanya karena ditarik oleh sesuatu yang sangat besar di dekatnya. Dan terakhir, ada pelensaan gravitasi. Cahaya di ruang angkasa bergerak secara konstan, tetapi tidak selalu mengikuti garis lurus. Jika ruang angkasa mengalami distorsi, seperti oleh gravitasi, maka cahaya yang melintasi ruang angkasa juga akan mengalami pembelokan dan distorsi. Pelensaan gravitasi terjadi ketika cahaya dari galaksi yang jauh dibengkokkan karena melewati sesuatu yang sangat masif, seperti kipu. Gravitasi yang sangat besar itu menarik cahaya seperti halnya bola yang berat bisa membengkokkan selembar kertas. Dan karena cahaya memberikan informasi kepada kita, secara harfiah membuat kita melihat seperti apa benda-benda itu. Pembelokan ini mendistorsi cara kita melihat galaksi. Gambar galaksi akan terlihat melebar, lebih terang, atau kita bahkan bisa menemukan seluruh galaksi di tempat yang salah. Ini seperti melihat alam semesta kita melalui kaca pembesar yang melengkung. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa salah membaca distorsi tersebut dan mendapatkan gambaran yang salah tentang seperti apa dunia kita. Untungnya, superstruktur misterius ini tidak muncul begitu saja. Para astronom menduga kalau sesuatu seperti itu pasti ada di luar sana. Hanya saja mereka tidak tahu pasti. Model terbaik untuk alam semesta disebut Lambda CDM. Model ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari Big Bang, masih terus mengembang, dan sebagian besar terdiri dari hal-hal misterius, energi gelap, dan materi gelap dingin, bagian CDM. Kita tidak bisa melihat atau menyentuh benda-benda ini, tapi kita tahu bahwa mereka ada karena jika tidak ada, alam semesta kita akan hancur berantakan. Model ini cocok dengan apa yang kita lihat, seperti pembentukan galaksi, bagaimana bintang bergerak, dan bentuk keseluruhan alam semesta. Jadi, meskipun ada beberapa potongan teka-teki yang masih menjadi misteri, potongan-potongan itu cocok dengan gambaran yang sebenarnya. Dan model ini benar-benar meramalkan hal-hal seperti kipu. Ketika para ilmuwan melakukan simulasi dengan menggunakan model tersebut, mereka melihat struktur yang sama terbentuk. Jaring-jaring kosmik raksasa yang terdiri dari galaksi-galaksi yang diikat oleh gravitasi. Kipu cocok dengan prediksi tersebut dalam kehidupan nyata. Ini juga berarti bahwa Lambda CDM, sekali lagi, cocok dengan kehidupan nyata. Syukurlah, tidak ada kejutan besar di sini. Tapi setelah kita benar-benar menemukannya, Lambda CDM merupakan struktur terbesar yang diketahui di alam semesta yang bisa diamati. Ada lagi struktur raksasa lain sebelum kipu, tembok besar Sloan. Tembok ini ditemukan pada tahun 2003 dan diyakini sebagai salah satu struktur terbesar yang pernah ditemukan. Dan itu masih merupakan monster yang luar biasa. Tembok besar Sloan membentang lebih dari 1 miliar tahun cahaya. Disebut tembok, tapi bukan tembok seperti yang kamu temukan di bumi. Tembok ini juga merupakan jaringan kosmik yang sangat luas yang terdiri dari ribuan galaksi dan gas yang dihubungkan oleh materi gelap. Apa yang membuat kipu dan tembok besar Sloan begitu mengejutkan adalah karena keduanya tampak terlalu besar untuk ada. Menurut model Lambda CDM, struktur sebesar itu seharusnya tidak umum, terutama pada saat terbentuk. Bagaimana raksasa-raksasa ini bisa terbentuk begitu cepat di alam semesta yang seharusnya bertumbuh, mengembang, dan merapikan diri dari waktu ke waktu? Dan jika kita terus menemukan lebih banyak lagi, itu akan menjadi sangat gila. Itu bisa berarti ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi dalam cara dunia kita dibangun. Itu semua adalah bagian dari perjalanan Kopernikus kita yang gila. Serangkaian penemuan yang panjang di mana kita terus dibuat rendah hati oleh alam semesta. Setiap kali kita menemukan sesuatu seperti ini, kita semakin menyadari bahwa kita bukanlah pusat dari segala sesuatu. Pertama, kita mengetahui bahwa bumi bukanlah pusat tata surya.
Kemudian kita menemukan bahwa tata surya hanyalah satu titik di sebuah galaksi. Sekarang, bahkan supergugus galaksi yang kita yakini sebagai yang terbesar dikerdilkan oleh struktur-struktur seperti kipu dan tembok besar Sloan. Namun, struktur ini tidak akan bertahan selamanya. Kipu bersifat sementara. Selama miliaran tahun, gravitasi akan mengoyaknya, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Beberapa bagian akan runtuh menjadi gugus yang lebih rapat, sementara yang lainnya akan melayang-layang. Saat ini, ia merupakan salah satu struktur terpenting di alam semesta. Struktur ini membentuk bagaimana galaksi-galaksi terbentuk. Ia membelokkan cahaya, sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya. Secara harfiah, ia mengacaukan pemahaman kita tentang alam semesta. Lihatlah pria kekar berkulit oranye ini. Dia sudah berada di Mars selama beberapa waktu. Itulah sebabnya dia kelihatan seperti salah memakai krim tanning. Tahukah kamu, kandungan karotenoid dalam wortel, ubi jalar, paprika, tomat, dan labu melindunginya dari sinar UV? Semakin banyak yang dia makan, semakin oranye warna kulitnya. Dan soal tubuhnya yang kekar, itu semua karena gravitasi Mars. Gravitasi di sini membuat kita memahami berat badan dengan cara berbeda. Dan kalau ingin bugar di Mars, kita harus makan banyak. Contohnya, seseorang dengan berat 68 kg di bumi, di Mars beratnya hanya 25 kg. Jadi, makan berlebihan bisa bantu memperkecil selisih gravitasi dengan berat badan. Lain lagi dengan Merkurius. Di sana lebih panas daripada aspal Georgia di siang hari, tapi lebih dingin dari kastil Elsa di malam hari. Kamu harus terbuat dari logam dengan titik leleh yang tinggi untuk bisa bertahan hidup di sini. Manusia biasa seperti kita akan hangus. Meskipun Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari, Venus masih menjadi yang terpanas. Kehidupan di Venus itu sama saja dengan kehidupan di kembaran matahari yang jahat. Suhu di sini rata-rata berkisar 466 derajat Celcius. Bertahan hidup di suhu air mendidih atau di suhu panas ekstrim Venus sangatlah sulit bagi sebagian besar spesies bumi. Hanya beberapa spesies tertentu yang mampu bertahan dalam suhu sangat panas. Yang lainnya bergegas ke Starbucks untuk menikmati ice latte saat musim semi tiba. Jadi, gak ada manusia yang bisa berevolusi untuk bertahan hidup di Venus. Satu-satunya makhluk yang bisa berkembang di sana mungkin tardigrada dan orang-orang aneh yang menambahkan saus pedas ke segala sesuatu. Kamu penasaran apa itu tardigrada? Mereka adalah makhluk mirip ulat yang sangat kecil dan menggemaskan dan punya daya tahan luar biasa. Mereka sanggup bertahan dalam air mendidih, dasar palung laut, dan antariksa yang dingin dan tanpa cahaya. Baru-baru ini, tardigrada diikutkan dalam penelitian ilmiah di atas pesawat antariksa yang sayangnya jatuh di bulan. Para ilmuwan menduga tardigrada itu mungkin selamat dari benturan. Hei, kamu mau berubah menjadi makhluk ini dan tinggal di Venus? Oke, sudah cukup membahas planet-planet terestrialnya. Ayo kita beralih ke planet gas raksasa. Lihatlah makhluk dari Saturnus ini. Dia punya sirip alih-alih lengan dan lubang kecil tanpa penutup alih-alih telinga biasa. Sebagian besar raksasa gas lebih dingin daripada hati mantanmu dengan suhu sekitar minus 140 derajat Celcius. Kita nggak bisa berjalan di atasnya, tapi bisa mengubahnya jadi bola salju atau kristal es kalau mau. Kondisi di Jupiter juga cukup mirip, jadi mungkin berubah menjadi anjing laut dan bersantai di sana bukan ide buruk. Setidaknya kamu bisa tinggal di sana secara gratis. Ada juga Neptunus dan Uranus. Planet-planet ini adalah raksasa es tanpa permukaan padat. Jadi makhluk bercakar tajam yang kamu lihat di film itu, ya mereka nggak ada. Ditambah lagi, kedua planet ini nggak ramah bagi kehidupan. Aku lebih memilih makan ubi jalar di Mars. Terima kasih banyak. Gimana? Udahan rebahannya? Aku punya tugas berat untuk kamu nih. Tenang aja, seru kok. Kamu bakal pergi ke beberapa planet di tata surya dan mencoba lari di sana. Yuk cari tahu di mana kamu bisa lari paling cepat dan di mana kamu nggak bisa jalan. Pria tercepat di bumi, Usain Bolt, bisa lari dengan kecepatan rata-rata 38 km per jam. Tapi kecepatan tertingginya 43 km per jam. Sayangnya, nggak semua orang kayak Usain Bolt. Rata-rata orang lari pada kecepatan 10-13 km per jam. Tapi mungkin di planet lain, kamu bisa mengalahkan rekor sprinter asal Jamaika ini.
Kita bahas dulu apa yang bakal memengaruhi kecepatan lari kamu di planet lain ya. Gravitasi. Kekuatan gravitasi di planet yang kamu kunjungi bakal berpengaruh pada berat badanmu. Dan seringkali semakin berat bobotmu, semakin lambat larimu. Di semua planet lain yang ada di tata surya kecuali bumi, kamu harus memakai baju astronot yang besar. Tanpa itu kamu nggak bisa bertahan. Jangan lupa juga kondisi cuaca ekstrem di kebanyakan planet, bisa dingin banget atau panas banget, bisa juga sangat berangin. Kita mulai perjalanannya ya, pakai sabuk pengamanmu. Planet pertama kita adalah Merkurius. Saat kamu mengintip lewat jendela pesawat antariksa, kamu melihat planet ini mirip banget sama bulan. Tapi beberapa saat kemudian, kamu sadar itu cuma ilusi. Ada banyak kawah akibat batuan luar angkasa di seluruh permukaan Merkurius. Ini bisa bikin tugas kamu lebih susah di planet ini. Hal ini dan baju astronot jelas, tapi kamu nggak akan bisa bertahan di Merkurius tanpa perlindungan itu. Suhu di planet ini ekstrem, 420 derajat Celcius pada siang hari dan minus 179 pada malam hari. Tapi ada satu hal yang bisa menguntungkanmu di planet yang gak ramah ini. Misalnya berat badanmu di bumi 70 kg, di Merkurius bakal menjadi 26 kg. Artinya, meskipun pakai baju astronot, kamu bisa bergerak lebih cepat daripada di bumi. Kalau berusaha keras, kecepatanmu bakal mencapai 21 km per jam. Selanjutnya Venus yang dijuluki bintang kejora. Saat mendekati planet ini, kamu melihat dunia yang sangat berbeda dengan planet kebiruan yang kamu lihat di buku. Sebelum mendarat, kamu harus melewati atmosfer super padat yang terdiri dari karbon dioksida. Selagi pesawat antariksa turun, kamu melihat awan asam sulfat tebal. Venus sering disebut kembaran bumi karena punya ukuran dan kepadatan yang sama. Gak heran, di Venus berat badanmu hampir sama kayak di bumi, 63 kg. Memang lebih ringan di sini, tapi jangan lupa baju astronautmu. Karena kondisi Venus hampir sama kayak di bumi, kamu bisa lari sedikit lebih cepat daripada di bumi, sekitar 14 km per jam. Kesan pertamamu tentang Mars adalah dingin banget. Suhu rata-rata di sini sekitar minus 62 derajat Celcius. Dari kejauhan saja, planet ini kelihatan kemerahan. Begitu kamu menginjak permukaan Mars, kamu tahu penyebabnya. Permukaannya dipenuhi debu warna karat. Debu halus itu juga mengapung di udara di sekitarmu. Kamu melihat warna keemasan, coklat, coklat tua, dan bahkan kehijauan di Mars. Ternyata itu dipengaruhi mineral yang ada di tanahnya. Tebal lapisan debunya berbeda-beda, tapi kebanyakan sekitar 2 meter. Itu bikin lari jadi lebih susah. Di Mars berat badanmu bakal jauh lebih ringan daripada di bumi, cuma 26 kg. Ini bakal membantumu mencapai kecepatan 19 km per jam. Hebat kan? Apa tuh di kejauhan? Mirip tornado. Itu badai debu. Berarti waktunya lari. Badai debu kadang menyelimuti seluruh planet ini dan kamu bahkan bisa melihat badai terbesar Mars dari bumi. Dan sekarang ada masalah nih. Jupiter dan Saturnus adalah raksasa gas. Selain itu, planet ini sangat besar sampai bisa menelan 1.300 bumi. Masalahnya planet ini nggak punya permukaan padat. Bayangkan kayak apa latihan larimu kalau kamu bisa lari di Jupiter. Planet ini memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium. Saat turun ke planet ini, kamu kagum dengan awan tebalnya yang berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Hal tersebut membuat planet ini warna-warni dan punya garis rata. Di Jupiter, berat badanmu 177 kg. Berjalan di planet ini bisa bikin kamu keringetan, ditambah baju astronot, itu juga kalau kamu bisa jalan di permukaannya. Kalau kamu mencoba lari di sana, hasilnya mungkin cuma 1,6 sampai 3 km per jam. Lebih parah lagi, Jupiter berangin banget. Kecepatannya 322 sampai 644 km per jam. Lihat cincin itu nggak? Itu Saturnus, satu lagi raksasa gas yang nggak punya permukaan padat.
Planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Semakin dalam, suhu dan kepadatannya berubah. Kalau kamu berusaha menginjakan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan langsung jatuh ke dalam planet itu. Emang sih, dari atas Saturnus kelihatan kayak punya permukaan. Bola coklat kekuningan padat ini dikelilingi beberapa lapis awan. Lapisan luarnya terdiri dari awan amonia, di bawahnya ada awan hidrosulfida, dan lapisan terdalamnya awan air. Meskipun Saturnus raksasa gas, berat badanmu nggak begitu berbeda di sini. Sekitar 75 kg karena gravitasinya mirip gravitasi bumi. Tapi karena kondisi di planet ini dan baju astronot yang besar, kamu nggak akan bisa lari cepat, paling sekitar 6 km per jam. Sebelum pergi, kamu mengagumi ciri paling terkenal Saturnus, cincinnya yang berwarna abu-abu, krem, dan coklat. Kumpulan cincin kecil ini terdiri dari bongkahan batu dan es. Kamu juga melihat beberapa dari 53 satelit Saturnus, itu Titan, dunia es yang lebih besar daripada bulan dan bahkan Merkurius. Titan adalah satelit terbesar kedua di tata surya. Planet berikutnya adalah bola hijau biru yang terdiri dari es dan gas. Raksasa es Uranus. Warna planet ini cantik karena cahaya dari matahari terpantul di permukaannya. Uranus nggak padat, tekan remnya. Kalau terlambat berhenti, pesawatmu akan melewati atmosfer atas dan tenggelam ke bagian tengah planet ini yang cair. Kayaknya kamu nggak bisa lari di sini deh. Jadi bayangin aja ya. Di Uranus, berat badanmu sekitar 62 kg. Anehnya, kamu bisa mendapat kecepatan bagus di sini setidaknya 13 km per jam. Itu juga kalau kamu nggak terjebak hurikan di sana ya. Badai ekstrem terjadi di planet ini pada musim panas saat suhu Uranus paling panas. Lalu hurikan bisa menyebar lebih dari 9.000 km. Ukuran planet terjauh dari matahari, Neptunus, adalah 4 kali ukuran bumi, tapi 17 kali lebih berat. Permukaan biru yang kamu lihat saat mendekati Neptunus sebenarnya lapisan gas yang berputar dan awan permanen. Mantel planet ini terdiri dari es air, amonia, dan metana. Kira-kira beginilah permukaan Neptunus. Tapi nggak ada dataran padat yang bisa kamu injak. Jadi sekali lagi, kita berimajinasi saja. Di Neptunus, beratmu sedikit bertambah daripada di bumi, 79 kg. Tapi kecepatan larimu cuma sedikit lebih lambat daripada di bumi, yakni sekitar 8 km per jam. Itulah akhir dari petualangan aktif kita. Kamu mau lari di planet mana? Baru-baru ini para ilmuwan telah membuat penemuan mencengangkan yang bisa mengubah seluruh arah eksplorasi Mars. Ternyata ada lautan air cair di planet merah. Jadi masa depan tampak cerah. Kita bisa menggunakan air ini untuk mendukung misi di masa depan dan bahkan pindah ke Mars. Karena kita tidak perlu lagi khawatir di mana bisa mendapatkan air yang sangat berharga ini. Benar kan? Tapi ada salah satu masalah besar. Lautan air cair ini ada di dalam Mars, sangat dalam sehingga kita tidak mungkin bisa sampai ke sana. Setidaknya itulah yang diklaim oleh analisis baru dari data seismik yang dikumpulkan oleh pendarat Mars Insight. Cadangan air dalam jumlah besar tampaknya merupakan penjelasan terbaik untuk beberapa keanehan seismik di planet merah. Jadi semua air yang berharga ini berada di luar jangkauan kita. Namun, kita harus menemukannya untuk memecahkan teka-teki sejarah akuatik tetangga kita yang memerah dan berdebu ini. Dan hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi di mana air itu berada dan berapa banyak air yang disembunyikan oleh planet ini. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Saat ini, para penjelajah kita sedang berlarian di permukaan planet merah, mengumpulkan semua data yang tersedia tentang geologi permukaan planet ini. Dan semakin jelaslah bahwa Mars dulunya pernah diselimuti air. Banyak faktor, mulai dari medan Mars sampai ke dasar danau dan delta kering purba, yang menunjukkan bahwa ada suatu masa di mana planet ini cukup lembab. Saat ini masih ada air di permukaan dan di bawah permukaan Mars, tapi dalam bentuk es dan sama sekali tidak seperti air yang ada di masa lalu.
Untuk memahami seberapa banyak air yang ada di planet merah miliaran tahun lalu, kita harus tahu kemana perginya semua air ini. Ada dua tempat di mana air bisa saja menghilang, keluar angkasa atau ke bagian dalam Mars. Kemudian air tersebut bisa saja terisolasi sebagai reservoir cairan atau endapan es. Saat ini kita tidak punya cara untuk mengukur berapa banyak air yang pernah menghilang. Tapi sekarang kita akhirnya bisa mengetahui lebih banyak tentang pusat planet merah. Semua itu berkat pendarat Mars Insight. Wahana ini tidak beroperasi lagi, tapi sejak November 2018 hingga Desember 2022, Insight masih bisa mendengar dengungan dan gemuruh serta memantau aktivitas di bawah kakinya. Masalahnya, gelombang akustik yang dihasilkan oleh aktivitas seismik jauh di dalam planet ini dapat berubah sesuai dengan komposisi dan kerapatan materi yang dilalui gelombang tersebut. Dan para ilmuwan bisa mendapatkan banyak informasi dengan menganalisis perilaku gelombang seismik. Dalam hal ini, mereka menggunakan model yang mirip dengan model yang digunakan untuk memetakan ladang minyak bawah tanah dan akuifer di planet tempat tinggal kita. Kemudian, dengan bantuan model ini, mereka menganalisis data yang dikumpulkan Insight di Mars. Mereka menemukan bahwa penjelasan terbaik adalah adanya lapisan batuan retak yang retakannya terisi air jauh di bawah permukaan planet merah. Lapisan itu bisa jadi berada di kedalaman 11-19 km, karena itu akan sangat sulit bagi misi-misi masa depan untuk menjangkaunya. Penemuan baru ini bisa membantu kita memahami siklus air di Mars. Dengan mengonfirmasi keberadaan waduk besar berisi air cairan, kita bisa mengintip seperti apa iklim di Mars dulu atau seperti apa iklim di Mars suatu hari nanti. Dan jika dulu Mars memiliki banyak air, Mars bisa jadi layak huni di masa lalu dan mungkin bisa dihuni di masa depan. Air sangat penting bagi kehidupan yang kita kenal. Jadi, waduk air bawah tanah di planet merah bisa jadi sudah layak huni. Mungkin saat ini, mikroorganisme kecil atau bahkan makhluk bertentakel sedang menjalani kehidupan mereka dalam kenyamanan rumah bawah tanah mereka. Di bumi, tambang-tambang yang sangat dalam bisa menampung kehidupan. Dan dasar samudra, dengan tekanannya yang luar biasa besar dan tidak bisa dipercaya, juga bukan tanpa kehidupan. Sejauh ini kita belum menemukan bukti adanya kehidupan di Mars. Tapi untuk saat ini, sepertinya tempat ini berpotensi untuk mendukung kehidupan. Data Insight menunjukkan bahwa kemungkinan besar tidak ada banyak es air di kerak atas planet ini, setidaknya di area sekitar pendaratan. Tapi jika ternyata ada lapisan yang kaya air jauh di bawah permukaan dan membentang di seluruh bagian planet, maka akan ada cukup air untuk mengisi dasar samudra purba dan bahkan lebih banyak lagi. Mars bukan satu-satunya tempat di luar bumi yang memiliki air atau tempat di mana kita bisa menemukan air suatu hari nanti. Ambil contoh bulan misalnya. Di satelit alami bumi ini, air bisa ditemukan di seluruh permukaannya. Tapi, air yang ada di sana bukanlah air seperti yang kalian bayangkan. Di bulan, sebagian besar air masih berupa es dan distribusinya tidak merata. Sebagai contoh, kutub-kutub bulan merupakan area yang tidak pernah menerima sinar matahari. Inilah alasan mengapa kutub-kutub itu sangat dingin. Jadi, tidak heran ada banyak es di sana. Es di area ini juga sering bercampur dengan tanah bulan dan bersembunyi jauh di bawah permukaan. Lalu ada Enceladus, bulan terbesar ke-6 di Saturnus. Pada kenyataannya, ukurannya tidak terlalu besar, hanya 505 km. Dengan kata lain, bulan ini cukup kecil untuk masuk ke dalam Arizona. Oh, kita harus mencobanya. Yang menarik, ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para peneliti menduga kalau Enceladus adalah bola es yang membeku. Tapi yang mereka lihat justru gumpalan partikel es dan uap air yang menyembur dari geyser di permukaan bulan. Tampak jelas ada lautan besar di antara inti bulan yang berbatu dan cangkang esnya. Lalu ada bulan Jupiter, Europa. Para ilmuwan berpendapat bahwa dunia ini adalah salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya dalam hal pencarian bentuk kehidupan baru. Itu karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas sedalam 64 hingga 161 km. Meskipun berada di bawah lapisan es setebal 16 hingga 32 km,
Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom meyakini bahwa gumpalan air bisa saja meletus dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini ke luar angkasa. Temperatur, tekanan, dan kimiawi di Europa sangat berbeda dengan di bumi, dan para astronom masih belum yakin bagaimana perilaku es di sana. Itulah alasan utama mengapa mereka belum mengetahui seberapa dalam atau besar waduk air di Europa dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Tapi dari semua tempat di mana kita bisa menemukan air di alam semesta, yang paling aneh adalah ruang angkasa. Pada tahun 2011, 2 tim astronom menemukan awan air yang melayang-layang bebas di antara bintang-bintang. Awan itu merupakan waduk air terbesar dan terjauh yang pernah dideteksi. Jadi, awan uap air yang masif ini mengelilingi lubang hitam, tapi bukan sembarang lubang hitam. Lubang hitam yang satu ini adalah kuasar yang berada 12 miliar tahun cahaya jauhnya dari bumi. Kondisi di sekeliling kuasar ini haruslah sangat istimewa untuk bisa menghasilkan air dalam jumlah yang sangat besar. Awan ini mengandung 140 triliun kali lipat volume seluruh air di bumi. Jumlah itu cukup untuk menyediakan air ke setiap orang di bumi sebanyak 20.000 kali lipat air di bumi. Kedengarannya gila bukan? Tapi ada hal yang lebih keren lagi. Para astronom menduga awan air ini terbentuk hanya 1,6 miliar tahun setelah alam semesta terbentuk. Penemuan ini merupakan tanda lain bahwa air sudah ada di alam semesta, bahkan sejak alam semesta masih sangat muda. Tapi inilah yang menarik, sebelum mereka menemukan ini, para ilmuwan belum pernah mendeteksi uap air sejauh ini. Tentu saja ada air di galaksi Bima Sakti, tapi sebagian besar air itu membeku dalam bentuk es. Penemuan ini benar-benar mendobrak batas-batas yang kita ketahui tentang air di alam semesta. NASA dan China masing-masing berencana untuk mengirim manusia ke Mars. Kedua badan antariksa ini memiliki rencana sementara untuk meluncurkan misi berawak pertama pada tahun 2033, tepat ketika Mars dan Bumi sedang giat-giatnya saling sapa. Dan bukan hanya itu, misi-misi lainnya mungkin akan dilakukan pada tahun 2035, 2037, dan seterusnya. Tujuan utamanya adalah membangun habitat Mars untuk eksplorasi dan penelitian di masa depan. Jadi, bagaimana mereka akan melakukannya? Mari kita cari tahu. Bepergian ke Mars tidak semudah naik roket. Jarak antara planet-planet kita bisa berubah banyak seiring waktu, mulai dari sekitar 57 juta kilometer hingga 400 juta kilometer. Dan bahkan dengan teknologi terbaik kita, dibutuhkan waktu 6-9 bulan untuk sampai ke planet merah. Jadi, perjalanan pulang pergi ke Mars bisa berarti menghabiskan waktu 3 tahun jauhnya dari bumi, belum lagi harus berhadapan dengan radiasi ekstra dan melayang-layang dalam gravitasi mikro. Namun, Jet Propulsion Laboratory NASA punya kabar gembira. Para ilmuwan telah bekerja tanpa lelah untuk merancang misi dengan arsitektur minimal ke Mars. Mereka berpikir bahwa tahun 2033 adalah tahun yang tepat untuk mewujudkannya. Begini, setiap 15 tahun, planet-planet berbatu, Venus, Bumi, dan Mars berada pada posisi yang tepat untuk menciptakan titik kosmik yang pas. Misi ini akan memanfaatkan kesempatan langka ini dan melakukan manuver bantuan gravitasi dengan bantuan Venus. Jadi, kayak dapat dorongan dari ketapel planet gitu. Kita akan mempercepat laju wahana antariksa kita dan mengurangi kebutuhan untuk membuat tenaga pendorong sendiri. Laporan ini juga membahas tentang beberapa ide yang sangat keren, seperti menggunakan tenaga nuklir untuk mesin pesawat ruang angkasa dan menggunakan sumber daya Mars untuk membuat sesuatu. Teknologi-teknologi ini bisa membuat perjalanan ke luar angkasa lebih cepat, melindungi astronot dari radiasi, dan mempermudah kehidupan di luar angkasa. Bahkan, teknologi-teknologi ini bisa memungkinkan kita untuk membuat sumber daya dan bahan bakar di Mars. Jadi, beginilah rencananya. Pertama, kita akan meluncurkan wahana antariksa menuju Mars. Wahana ini akan menghabiskan waktu sekitar 30 hari di orbit tinggi, menjelajahi dan mengumpulkan data yang berharga. Kemudian, wahana ini akan kembali ke bumi dan mampir ke Venus untuk melakukan kunjungan singkat.
Jadi, seluruh petualangan ini akan berlangsung sekitar 570 hari atau hanya 1,6 tahun. Dan petualangan yang lebih singkat berarti lebih sedikit paparan radiasi. Perlu diingat, misi ini akan berfokus pada mengorbit Mars dan bukan mendarat di permukaannya. Ini hanyalah batu loncatan yang membuka jalan untuk misi pendaratan di masa depan. Sama seperti misi Apollo 8 yang mengorbit bulan sebelum pendaratan bersejarah Apollo 11. Pendaratan di Mars pada tahun 2033 mungkin terlalu ambisius karena keterbatasan dana, tapi siapa yang tahu? Kalau semuanya berjalan lancar, itu mungkin bisa menjadi kenyataan. Nah, bagian yang paling kerennya, kita tidak membutuhkan teknologi atau kendaraan baru yang mewah untuk melakukan semua ini. Kita akan memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yang sudah diproduksi atau sedang dipelajari untuk program bulan Artemis. Mari kita uraikan wahana misi Mars kita, yakni teka-teki besar yang terdiri dari banyak bagian. Dan coba tebak, wahana ini dibuat oleh komunitas penggemar ruang angkasa pada tahun 2017. Benar, bukan para ilmuwan yang membuatnya pertama kali. Tapi sekarang, ini bukan hanya ide yang fantastis lagi. Sebagian besar dari benda-benda ini sudah menjadi kenyataan, dibuat atau direncanakan oleh NASA. Jadi, mari kita lihat konsep ini. Pertama, kita memiliki pesawat ruang angkasa Orion. Ini adalah pesawat luar angkasa yang akan membawa para kru ke orbit di sekitar bumi dan membawa mereka kembali pulang dengan selamat. Ini seperti taksi luar angkasa yang super mewah. Dan mungkin ini adalah taksi paling kuat yang pernah ada. Taksi ini dikombinasikan dengan 3 tahap pendorong yang kuat. Dan kita juga menggunakan bahan bakar khusus yang tidak perlu suhu sangat dingin seperti di film-film. Selanjutnya ada tahap keberangkatan ke bumi. Ini adalah bagian penting dari misi kita ini. Tahap ini membantu kita membuat dorongan kuat yang akan mengirim kita menuju Mars. Lalu ada habitat transit Mars. Disinilah para kru akan tinggal dan bercengkrama selama perjalanan mereka ke Mars. Seperti rumah antariksa yang ramah dengan semua hal yang mereka butuhkan untuk merasa nyaman. Dan terakhir, tahap penyisipan orbit Mars. Saat kita mencapai Mars, benda luar biasa ini akan membantu kita melambat dan memasuki orbitnya dengan mulus. Ini adalah ahli manuver kita. Bahkan, habitat transit Mars sedang dikembangkan dan mungkin akan diuji coba dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, kita sudah berada di jalur yang tepat untuk menyiapkan semuanya untuk misi Mars yang luar biasa di tahun 2033. Dengan kata lain, kita bekerja dengan apa yang kita miliki dan akan mewujudkannya. Sekarang, mari kita bahas jadwal rencana tersebut. Pertengahan 2028, aksi dimulai. Pertama, kita harus melakukan beberapa uji coba penerbangan. Kita akan mengirim 2 tahap sebelumnya untuk memastikan kita bisa kembali ke bumi dengan selamat. Kedua wahana ini akan bergabung bersama, seperti 2 pesawat ruang angkasa yang menjadi sahabat. Keduanya akan mengorbit planet merah dan kemudian kembali ke bumi. Untuk melakukan semua itu, kita akan menggunakan roket yang kuat dan 13 peluncuran komersial. Ini akan menjadi pesta ruang angkasa yang sangat besar. Akhir 2032. Setelah semua itu, kita meluncurkan wahana misi Mars yang telah dirakit sepenuhnya ke orbit tinggi bumi. Sejauh ini adalah kendaraan kosong yang menunggu para astronot. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka kendaraan ini akan siap untuk pemeriksaan akhir. Maret 2033. Saatnya kru pemberani kita dan wahana antariksa Orion bergabung dalam pesta ini. Kita luncurkan mereka, lalu mereka merapat ke wahana misi Mars di orbit bumi. Mereka akan memastikan semuanya sudah siap sebelum kita berangkat ke Mars. Fleksibilitas itu penting, jadi kita bisa menyesuaikan rencana kita jika diperlukan. April 2033, semua orang siap untuk berpetualang. Mesin yang kuat dinyalakan. Dorongan besar yang mengirim kita menuju Mars. Awak akan melakukan perjalanan selama sekitar 200 hari. November 2033. Akhirnya, para kru mencapai planet merah. Setelah berada di orbit Mars, mereka akan menghabiskan waktu sekitar 30 hari untuk menjelajah dan melakukan hal-hal luar angkasa yang mengagumkan. Mars akan menjadi taman bermain kita.
Ketika tiba waktunya untuk kembali pulang, mereka akan mengucapkan selamat tinggal pada wahana yang telah membantu mereka mencapai orbit Mars. Kemudian, kendaraan mereka akan bertemu dengan 2 wahana yang kita kirimkan sebelumnya. Ingat kan? Dan setelah itu dibutuhkan waktu sekitar 340 hari bagi para kru untuk kembali ke bumi. Disinilah kita akan menggunakan gravitasi Venus untuk meluncur mengelilingi matahari. Untuk menjaga peralatan dan kru pada suhu yang tepat, kita akan memiliki perisai matahari yang akan melindungi dari panas matahari, karena kita akan berada sangat dekat dengannya. Pada akhirnya, Orion akan masuk kembali ke atmosfer bumi dan jatuh ke air. Sungguh akhir yang heroik. Dan ini baru permulaan. Tim kita yang luar biasa punya rencana lain untuk para petualang paling berani di luar sana. Namanya misi jangka panjang kelas konjungsi. Misi ini diluncurkan pada bulan April 2033 dan berlangsung lama, 950 hari. Itu lebih dari 2,5 tahun dengan 550 hari dihabiskan di orbit Mars. Misi ini membutuhkan lebih sedikit peluncuran dari bumi, tapi memiliki beberapa tantangan yang berbeda, seperti menghabiskan lebih banyak waktu dalam gravitasi mikro dan menghadapi peningkatan radiasi. Jadi, kita akan membutuhkan pahlawan luar angkasa yang sesungguhnya untuk yang satu ini. Namun, tentu saja, ada beberapa rintangan besar yang harus diatasi sebelum kita bisa mewujudkannya. Para ahli mencermati program perjalanan ke Mars NASA dan menemukan bahwa rencana tersebut membutuhkan beberapa perubahan serius. Ada beberapa area yang berisiko tinggi, seperti sistem pendukung kehidupan untuk misi yang panjang, menggunakan tenaga surya untuk tenaga pendorong, membuat oksigen di Mars, dan sebagainya. Para ahli juga khawatir tentang jadwal pendanaan dan banyak hal lainnya. Jadi menurut mereka, berpegang pada tenggat waktu 2033 mungkin mustahil dilakukan dengan rencana dan anggaran yang ada saat ini. Bahkan menargetkan tahun 2035 pun memiliki risiko yang signifikan dan kemungkinan penundaan. Tapi, penjelajahan ruang angkasa tidak pernah mudah, bukan? Dengan tekad yang realistis, segala sesuatu mungkin terjadi. Kemungkinan besar, ide untuk mengirim manusia ke Mars akan terwujud sebelum tahun 2040. NASA sedang berusaha menyelesaikan rencana dan detail untuk mewujudkannya. Jadi meskipun kita masih memiliki beberapa kendala yang harus dipecahkan sebelum bisa mewujudkannya, mimpi untuk mengirim manusia ke Mars tetaplah menarik. Ini adalah petualangan mendebarkan yang penuh dengan tantangan, penemuan, dan semangat eksplorasi manusia. Jadi, mari kita tunjukkan pada alam semesta apa yang kita punya. Yang jelas bagian besarnya karbon. Bayangkan kamu menjadi salah satu orang pertama yang dikirim untuk menjelajahi Mars. Saat kamu mendekati planet merah, sesuatu yang aneh dan menyeramkan menarik perhatianmu. Di sana, ya, di sana. Bukankah itu terlihat seperti kepala beruang mamut? Apa? Atau siapa yang bisa membuat moncong beruang di tengah-tengah kawah? Sayangnya, atau haruskah kukatakan untungnya, gak ada yang misterius dari kepala beruang ini. Itu hanya pareidolia wajah. Itu adalah kecenderungan untuk melihat struktur wajah dalam hal-hal sehari-hari. Tapi berbicara tentang temuan di Mars, haruskah kita mengganti nama fenomena tersebut menjadi beruang idolia? Kamu sudah menduganya kan? Baiklah, coba lihat. Kamu akan melihat bukit berbentuk V yang terlihat seperti hidung. Lalu ada 2 kawah yang terlihat seperti mata. Lalu ada pola rekahan melingkar kepala yang mengelilingi hidung dan mata. Para ahli menduga bahwa wajah tersebut bisa tercipta ketika endapan mengendap di atas kawah tumbukan yang terkubur. Dan hidungnya mungkin berupa lumpur atau lubang vulkanik dengan lava yang mengeras atau aliran lumpur di sekelilingnya. Bagaimanapun, kawahnya memang terlihat seperti wajah beruang, aku akui itu. Namun berkat HiRISE, kamera Mars Reconnaissance Orbiter's High Resolution Imaging Science Experiment, salah satu akronim NASA yang mengagumkan. Kita bisa melihat kawah-kawah aneh lainnya di planet merah, seperti wajah tersenyum, burung, atau gajah. Pertama, mari kita lihat wajah Mars yang terkenal itu. Gambar ini pertama kali diambil oleh pengorbit Viking pada tahun 1976. Pada waktu itu resolusinya jelas sangat buruk, ditambah lagi pencahayaannya miring. Hasilnya adalah foto yang mengejutkan orang-orang di tahun 1970-an. Wajah yang diukir dari batu menatap ke arah bumi.
Apakah itu berarti ada peradaban lain di Mars yang membuat monumen ini? Tidak. Lihatlah foto tempat yang sama yang diambil oleh Mars Reconnaissance Orbiter saat ini. Resolusinya jauh-jauh lebih baik dan wajahnya secara ajaib berubah menjadi bukit biasa. Atau lihatlah Bigfoot mungil ini yang gambarnya diambil pada tahun 2008. Aku bilang mungil karena makhluk ini hanya setinggi beberapa inci saja. Dan ketika foto itu diambil, Bigfoot hanya berjarak beberapa meter dari kamera. Dan di sini seseorang yang penasaran memperbesar gambar di atas batu kecil dan melihat sesuatu yang menyerupai gorila. Begitulah awal mula beberapa orang mulai percaya bahwa ada kera di Mars. Ya, benar. Mari kutunjukkan beberapa contoh makhluk dan wajah imajiner di planet merah. Sebagian besar berasal dari serangkaian gambar yang diambil oleh kamera Themis. Saat ini, kamera ini berada di dalam wahana Mars Odyssey yang hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk mengorbit planet merah dan membawa sejumlah instrumen ilmiah penting. Izinkan aku memperkenalkan My Happy Martian kepadamu. Kawah selebar 3 km ini difoto pada tahun 2008. Rantai kawah berikutnya tampak seperti tawon dengan sayap puing-puing tumbukan yang halus. Seluruh fitur ini mungkin diciptakan oleh meteorit yang jatuh pada sudut yang sangat rendah dan pecah berkeping-keping tepat sebelum tumbukan. Apakah kamu melihat mammoth berbulu atau gajah di sini? Aliran lava di salah satu wilayah di Mars meninggalkan gambar ini di tanahnya yang berwarna kemerahan. Daerah itu sendiri yang disebut Elysium Planitia, terkenal dengan aliran lava termuda di planet ini. Misalnya, yang tampak seperti mammoth kemungkinan besar terbentuk dalam 100 juta tahun terakhir. Baru kemarin. Mari kita bicara tentang cinta, atau lebih tepatnya simbolnya hati. Apakah kamu menyukai 2 hati di permukaan planet merah ini? Yang satu ini sebenarnya adalah puncak Mesa yang dibatasi oleh embun beku. Dan bentuk hati ini adalah kawah tumbukan. Tumbukan itu mengoyak material permukaan yang gelap dan menyingkap tanah yang lebih terang di bawahnya. Kemudian, sebagian materi itu mungkin terbang ke bawah dan membentuk hati. Dan ini adalah burung kolibri yang tertutup debu. Dapatkah kamu melihat paruh dan kepalanya yang panjang? Para ilmuwan gak yakin bagaimana bentuk ini terbentuk, tapi mereka menduga erosi dan angin berperan dalam pembentukannya. Endapan bukit pasir yang gelap ini terlihat seperti serigala yang melolong. Dan di sini, dapatkah kamu melihat serangkaian roda gigi yang saling bertautan? Gambar ini terlihat seperti huruf T, kan? Patahan sudut kanan tercipta akibat peregangan tektonik kerak Mars. Menurutmu, apakah kita bisa menemukan huruf-huruf alfabet lainnya di Mars? Kenapa enggak? Lalu bagaimana dengan benda aneh lainnya yang ditemukan astronom di permukaan Mars? Apakah itu pintu ke rumah seseorang? Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA yang mengirimkan foto ini ke bumi. Foto ini menjadi viral karena formasi di sini, terlihat seperti pintu. Sayangnya, para ilmuwan yang berpikiran rasional dengan cepat mengecewakan kita. Mereka menyatakan bahwa itu hanyalah bagian alami dari bentang alam Mars. Ada beberapa petunjuk yang membuat mereka berpikir bahwa itu bukan pintu yang sebenarnya. Misalnya, bukaannya sangat kecil, hanya setinggi 1 meter. Mereka yakin bahwa apa yang terlihat seperti pintu sebenarnya adalah sebuah lubang di batu yang dibuat oleh kekuatan alam, seperti angin dan erosi. Kalau kamu melihat batuan lebih dekat, kamu mungkin akan melihat strata, yaitu lapisan lumpur yang menonjol karena lebih keras daripada material di sekitarnya. Lapisan-lapisan ini menukik di sini, di sebelah kiri, dan sedikit lebih tinggi di sebelah kanan. Lapisan-lapisan ini kemungkinan muncul sekitar 4 miliar tahun yang lalu di sungai atau bukit pasir yang tertiup angin. Sejak lapisan-lapisan itu mulai terlihat, angin Mars yang sangat kuat mengikis lapisan-lapisan tersebut. Dan lihat ini, lihat retakan-retakan itu. Begitulah cuaca batuan di planet merah. Gua kecil ini mungkin terbentuk ketika beberapa retakan melintasi lapisan batuan. Sebuah batu besar yang cukup besar mungkin jatuh karena beratnya sendiri. Dan inilah yang menyebabkan terbentuknya lubang berbentuk pintu. Teori ini cukup masuk akal, karena meskipun gravitasi di Mars nggak sekuat di bumi, tapi masih cukup kuat untuk melakukannya. Selain itu, lihat batu di sebelah kanan bukaan itu. Itu memiliki tepi vertikal yang sangat halus. Pasti itu pelakunya.
Mungkin batu itu jatuh belum lama ini. Tapi bukan hanya planet merah yang bisa membanggakan diri karena memiliki formasi yang gak biasa. Mari kita lihat komet ini sebagai contoh. Foto ini diambil oleh wahana antariksa Eropa, Rosetta, pada tahun 2014. Bisakah kamu melihat wajah di sisi kanannya? Atau bulan? Inilah kelinci yang terkenal. Kelinci ini duduk terbalik dengan telinga mengarah ke bawah. Beberapa orang melihat manusia di bulan. Bisa jadi wajahnya atau seluruh tubuhnya. Kalau seseorang melihat sosok manusia utuh, biasanya terlihat seperti membawa tongkat. Kadang-kadang itu adalah katak. Untuk menemukannya, lihatlah sisi kiri atas satelit kita. Katak itu menghadap ke atas. Lihat. Sekarang perhatikan bintang neutron yang sedang berputar. Bintang seperti ini merupakan inti bintang raksasa super yang runtuh dan memiliki massa total 10 hingga 25 massa matahari. Kecuali lubang hitam dan beberapa objek hipotetis, seperti bintang quark atau lubang putih. Bintang neutron merupakan objek bintang yang paling rapat dan paling kecil. Nah, kembali ke bintang yang satu ini. Seperti yang kalian lihat, objek ruang angkasa yang berada 17.000 tahun cahaya dari bumi ini dikelilingi oleh awan partikel-partikel yang sangat energetik. Dan gambar ini yang diambil oleh Chandra X-ray Observatory milik NASA, muncul pada tahun 2009 dan menjadi viral dalam waktu singkat. Semua itu karena banyak orang melihat struktur seperti tangan di antara semua benda-benda angkasa. NASA menjelaskan bahwa bintang tersebut berputar sangat cepat, memuntahkan energi ke ruang angkasa di sekelilingnya. Hal ini menciptakan struktur yang menarik dan rumit, seperti tangan kosmik besar yang dilihat banyak orang. Perhatikan nebula kepala kuda di rasi Orion. Ini adalah awan debu dan gas yang sangat dingin dan gelap yang pertama kali dicatat pada tahun 1888. Bayangkan gelap ini diciptakan oleh debu, dan di dasar nebula terdapat banyak titik terang, yaitu bintang-bintang muda yang sedang dalam tahap pembentukan. Perhatikan bintang yang sangat terang di sisi kiri atas kepala kuda. Radiasinya sangat kuat sehingga bintang ini mulai mengikis awan di sekelilingnya. Artinya, dalam jutaan tahun, nebula itu nggak akan tampak seperti kepala kuda lagi. Aku nggak akan ada lagi saat itu. Teleskop Very Large Telescope milik European Southern Observatory atau ESO berhasil memotret tabrakan 3 galaksi yang berbeda. Kita bahkan bisa mengamati efek tabrakan itu terhadap satu sama lain. Yang paling keren, saat bertabrakan, ketiga galaksi itu menciptakan bentuk yang bisa dikenali. Karena bukankah bentuknya seperti burung kolibri raksasa?